Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama kita mau belajar. Dan kalau Bapak Ibu masih tetap mengikuti apa yang disampaikan dari mimbar ini, dalam beberapa minggu terakhir ini, Bapak Ibu dan saya kita sedang diajar dalam satu hal, yaitu tentang ada kairos dan ada kronos. Kita semua tahu, beberapa hamba Tuhan yang sebelumnya menjelaskan kepada kami semua bahwa kronos itu adalah siklus waktu yang biasa digunakan dalam hubungannya dengan jam, minggu, bulan, tahun. Itu kronos. Dan kairos itu adalah waktu Tuhan atau kesempatan, momentum di dalam waktu tertentu. Kalau Bapak Ibu masih ingat, Bapak Riz pernah berdiri di tempat ini dan menyampaikan tentang kita harus mengenali musim dalam hidup kita dan juga mengenali kairos Tuhan. Pak Rulan menjelaskan tentang bijaklah dalam memakai waktumu. Dan di minggu kemarin, Pak Riz melanjutkan tentang waktunya untuk memperhatikan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu kalimat yang mungkin Bapak Ibu dan saya kita pernah mengatakannya, atau mungkin sampai tadi pagi saat Bapak Ibu mau berangkat ke sini, pertanyaan itu masih ada di dalam hidup kita. Saya mau berbagi tentang kapan waktunya. Kapan waktunya? Pertanyaan kapan Bapak Ibu adalah pertanyaan yang sering kali kita tanyakan. Kapan? Kapan saya menikah? Kapan keluarga saya bertobat? Kapan saya diberikan satu pekerjaan yang layak? Kapan kondisi saya bisa berubah? Pertanyaan kapan itu selalu ada dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan waktumu terjadi dalam hidup saya? Tuhan, kapan? Bukankah saya sudah berdoa, saya sudah rajin membaca firman? Kapan Tuhan waktumu terjadi dalam kehidupan kita? Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama dikatakan begini. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama dibilang begini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan Allah. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Artinya begini Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu terjadi dalam waktu yang Tuhan telah tentukan. Kalau saya bisa memakai kalimat yang sederhana, dikatakan begini, tidak ada satupun yang terjadi kalau Tuhan tidak menentukannya itu terjadi dalam kehidupan kita. Pengkhotbah bilang begini, segala sesuatu terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita mengalami satu kondisi. Entah itu kondisi yang mungkin membawa kita kepada satu persoalan yang sulit, yang membawa kita kepada kerugian. Kita cepat-cepat mulai menganalisa. Kita cepat-cepat memprediksi kira-kira kehidupan saya ini akan terjadi seperti apa. Mungkin hari ini Bapak Ibu dan saya kita sedang ada dalam satu kondisi yang membuat kita menjadi rugi, membawa kita dalam satu persoalan. Kita mulai memprediksi kehidupan kita. Jangan-jangan. Jangan cepat kita menilai apa yang sedang terjadi di depan mata kita. Jangan cepat kita menganalisa
atau kita memprediksi bahwa sesuatu yang terjadi di depan kita mungkin membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Siapa tahu begini Bapak Ibu. Siapa tahu persoalan yang sedang kita hadapi, Tuhan sedang mengajar kita untuk kita berubah. Cara pikir kita berubah. Bagaimana kita melihat persoalan itu berubah. Siapa tahu Tuhan sedang merubah hati kita untuk menghadapi satu persoalan yang sedang terjadi. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang 11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu menurut waktu kita. Bahkan Tuhan melakukan segala sesuatu bukan berdasarkan siapa kita, bukan berdasarkan posisi atau jabatan kita. Tapi Tuhan melakukan segala sesuatu karena Dia sudah menentukannya dari awal bahwa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita datang ke hadapan Tuhan dan kita coba menyampaikan semua yang telah kita lakukan dengan harapan Tuhan akan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita sudah lakukan. Tuhan, saya sudah melayani. Tuhan, saya sudah berdoa. Tuhan, saya sudah menabur. Dan kita seolah-olah membawa Tuhan mengikuti waktu yang kita mau. Kita seolah-olah merindukan Tuhan mengerjakan sesuatu berdasarkan waktu yang kita lihat itu baik. Pengkhotbah bilang tadi begini, ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksakan Tuhan mengerjakan sesuatu menurut waktu kita. Kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes 11, di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 44 itu diceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes 11 diceritakan bahwa Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus bahwa saudara mereka itu sakit. Waktu Yesus mendengar kabar itu, Yesus enggak panik Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu. Tapi Alkitab menuliskan begini. Setelah Yesus mendengar kabar itu. Dia sengaja tinggal 2 hari lagi setelah mendengar kabar itu. Dan waktu Yesus datang. Marta dan Maria bilang begini Bapak Ibu. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini. Saudaraku pasti tidak akan mati. Kalau saya terjemahkan bebas. Mungkin perkataannya begini Bapak Ibu. Marta dan Maria sedang bilang buat Yesus begini. Yesus, kalau engkau ada pada waktu itu. Kalau engkau mendengar kabar. Lalu engkau berespon terhadap kabar yang kami sampaikan. Berarti saudara kami gak akan mati. Yesus, kalau engkau mendengar. Engkau mau melakukan seperti apa yang kami mau. Seperti waktu kami lihat segala sesuatu, lalu kami bilang, Tuhan ini waktunya. Yesus bilang begini buat Marta dan Maria. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat betapa besar kuasa Allah. Artinya kalau engkau mau mengikuti waktuku, kalau engkau percaya bahwa waktuku itu ya dan amin. Kalau engkau mau berjalan dalam waktuku, maka engkau akan melihat kuasa Allah. Bukan menurut waktumu, tapi menurut waktuku. Dan kita tahu apa akhir dari cerita itu Bapak Ibu. Lazarus dibangkitkan.
Tuhan punya waktu yang terbaik untuk segala sesuatu yang Dia mau lakukan. Waktu kita percaya dan mau berjalan dalam waktunya, maka kita akan melihat kuasa Allah yang besar. Sekarang pertanyaannya buat Bapak Ibu dan saya begini. Kira-kira kapan waktu Tuhan itu? Kira-kira dalam kehidupan keluarga saya, kapan waktu Tuhan itu terjadi? Bukankah pertanyaan itu yang sering kita tanyakan? Kapan Tuhan? Kapan? Kapan Tuhan? Pagi ini kita mau belajar dari salah satu kisah yang dicatat dalam 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 23 itu diceritakan tentang Daud diurapi menjadi raja. Kalau Bapak Ibu baca 1 Samuel 16, dikatakan bahwa Saul telah ditolak sebagai raja pada waktu itu. Lalu Tuhan mengutus Samuel untuk pergi ke Bethlehem, ke rumah Isai untuk mengurapi seorang raja yang telah Tuhan pilih. Kita tahu cerita itu Bapak Ibu. Lalu akhirnya Samuel berangkat ke Bethlehem dan dia mengundang keluarga Isai untuk datang ke upacara pengorbanan itu. Di ayat yang ke-6, dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-6, ketika Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Di ayat yang ke-7 Bapak Ibu, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dibilang begini, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dibilang begini. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupa yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukehendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Apa yang dilihat oleh manusia berbeda dengan apa yang dilihat Tuhan. Kadang-kadang waktu kita melihat sesuatu dan menurut pikiran kita, ini saat yang tepat. Ini waktu yang tepat. Untuk saya mengerjakan sesuatu, saya melihat semuanya terjadi, ada penyediaan, ada pintu yang terbuka dan kita berpikir begini, ini waktu yang tepat. Bapak Ibu, Tuhan menilai, Tuhan melihat berbeda dengan apa yang kita lihat. Waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Lalu di ayat yang ke-8 dibilang begini. Lalu Isai memanggil Aminadab. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih oleh Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama. Tetapi Samuel berkata begini, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat. Tetapi Samuel berkata, semuanya ini pun tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata begini Bapak Ibu. Inikah anakmu semuanya? Dan Isai baru menyadari bahwa masih ada satu. Dan dia sedang menggembalakan kambing domba di padang. Samuel bilang begini, panggil dia. Dan waktu Daud datang, Tuhan berfirman begini, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Lalu Samuel bangkit dan mengurapi Daud. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya di ayat yang ke-13 bagian B. Dibilang begini. 1 Samuel 16 ayat 3b dibilang begini. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sejak hari itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu, hal yang pertama kalau kita mau melihat waktu Tuhan, kairos Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Izinkan roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu mau berjalan dalam waktu Tuhan, kalau Bapak Ibu mau melihat kairos Tuhan itu terjadi, izinkan roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita.
Dibilang begini, sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Bapak Ibu, ini satu prinsip kebenaran yang Bapak Ibu dan saya tidak bisa tawar-menawar. Kita perlu membiarkan, mengizinkan Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Sebab waktu Bapak Ibu dan saya kita mengizinkan Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita. Kita berjalan dalam waktu Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita perlu mengizinkan Roh Kudus menuntun, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus mengajar Bapak Ibu dan saya. Kapan? Setiap waktu. Sebab kalau Bapak Ibu dan saya, kita tidak membiarkan Roh Kudus menuntun kita, maka Bapak Ibu dan saya kita akan berjalan menurut waktu kita. Kita akan berjalan menurut apa yang kita pandang itu baik. Kita akan melihat peluang berdasarkan apa yang kita nilai dengan manusia kita. Dan kita pikir ini waktunya. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya mengizinkan Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, ada saat di mana Roh Kudus bilang, no, tidak. Ini bukan waktu yang tepat. Menurut kita itu tepat, tapi menurut Tuhan itu bukan waktu yang tepat. Sebab itu dikatakan gini, izinkanlah Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kerjakan sesuatu menurut waktu kita Bapak Ibu. Sebab Tuhan punya waktu yang tepat untuk segala sesuatu di dalam hidup kita. Di dalam Pengkhotbah 6, Pengkhotbah 8 ayat 6 dikatakan begini. Bagi segala sesuatu ada waktu dan caranya sendiri. Tetapi sedikit sekali yang kita pahami. Bagi segala sesuatu ada waktu dan caranya sendiri. Tetapi sedikit sekali yang kita pahami. Izinkan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia memberikan pengertian beberapa makna tentang kata berkuasa. Makna yang pertama dari kata berkuasa adalah begini Bapak Ibu, menguasai. Menguasai sendiri punya beberapa arti. Menguasai artinya begini, memegang kekuasaan atas kita. Jadi waktu Bapak Ibu mengizinkan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sedang mengizinkan pribadi itu memegang kuasa di atas kehidupan kita, di dalam kita. Berkuasa artinya begini, memegang kuasa atas kita. Berkuasa juga punya arti yang kedua adalah dapat mengatasi. Dapat mengatasi satu keadaan. Waktu Bapak Ibu dan saya kita mengizinkan Roh Kudus memerintah, Roh Kudus berkuasa di dalam kita, maka kita akan mengatasi semua kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Menguasai punya arti yang ketiga adalah begini Bapak Ibu, mengurus. Waktu Bapak Ibu dan saya mengizinkan Roh Kudus berkuasa, kita menjadi orang-orang yang bisa mengurus semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus berkuasa di dalam kita karena Dia menguasai seluruh kehidupan kita. Dan yang keempat dibilang begini, Dia mengendalikan. Sesuatu yang dikendalikan artinya begini, kita mengikuti orang yang mengendalikan kita. Kita mengikuti apa yang Roh Kudus ajar, yang Roh Kudus kendalikan dalam hidup kita. Kita nggak akan berjalan menurut apa yang kita pandang baik. Sebab Roh Kudus akan mengendalikan kita untuk mengikuti apa yang sedang Dia rancangkan dalam kehidupan kita. Makna yang kedua dari kata berkuasa dibilang begini, memerintah. Memerintah artinya begini, Dia memberikan perintah atau Dia menyuruh melakukan sesuatu. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya mengizinkan Roh Kudus berkuasa, maka kita sedang mengizinkan Dia memerintah, Dia sedang membawa kita untuk melakukan sesuatu yang Dia mau.
Kita bukan berjalan berdasarkan apa yang kita mau. Tapi kita izinkan Roh Kudus berkuasa di dalam kita. Dia akan membawa kita untuk melakukan apa yang dia mau. Pertanyaannya buat Bapak Ibu dan saya pagi hari ini. Apakah benar Roh Kudus sedang berkuasa dan memerintah dalam kehidupan kita? Kalau Bapak Ibu dan saya mau melihat kairos waktu Tuhan itu terjadi. Kesempatan Tuhan itu datang, momentum Tuhan itu datang. Mari izinkan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Karena dia akan memerintah, dia akan berkuasa, dia akan menjuru, dia akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita mau, bukan berdasarkan apa yang kita lihat itu baik. Tapi semua yang kita lakukan dalam hidup kita adalah berdasarkan apa yang Roh Kudus tuntun. Saya ingat satu waktu kami di gereja, kami duduk makan di ruang makan. Dan Ibu Gembala, Ibu Yoti bertanya kepada saya begini. Olop, kalau kamu diizinkan untuk berdiri di depan jemaat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apakah kamu siap? Bapak Ibu, pertanyaannya bukan siap atau tidak siap. Tapi saya bilang begini, waktu itu saya ingat saya bilang buat Ibu Yoti begini. Sebagai orang tua rohani, saya sangat tahu kapan Ibu dan Pak mempersilakan atau menghendaki saya berdiri di depan jemaat. Sebagai orang tua rohani saya sangat tahu kapan ibu dan saya mengizinkan saya berdiri di depan jemaat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya sebagai anak saya tahu orang tua rohani akan tahu kapan waktu yang terbaik saya harus berdiri. Bukankah Tuhan itu Bapa kita? Kalau kita bilang Tuhan itu Bapa dan kita anak, kita akan sangat percaya bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk anak-anaknya. Sebagai manusia, Pak Gembala dan Ibu Gembala sangat tahu kapan. Itu manusia Bapak Ibu. Tuhan lebih tahu waktu yang tepat. Makanya dibilang begini, waktu kita bukan waktu Tuhan. Sekalipun menurut kita ini waktu yang tepat. Kalau Tuhan bilang ini bukan waktu yang tepat. Dia sangat tahu karena dia melihat hari depan kita Bapak Ibu. Yang kita lihat cuma hari ini. Yang kita pikir mungkin ini baik. Yang kita pikir mungkin ini menguntungkan. Tuhan melihat besok. Tuhan melihat bulan depan. Tuhan melihat tahun depan. Dan Tuhan tahu ini waktu yang tepat buat Bapak Ibu dan saya. Jangan paksakan Tuhan mengerjakan segala sesuatu menurut waktu kita. Karena dia punya waktu yang terbaik buat Bapak Ibu dan saya. Izinkan Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua adalah lakukanlah hal-hal yang kecil dan sederhana Bapak Ibu. Lakukanlah hal-hal yang kecil dan sederhana. Saya mau baca dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-12. Daud adalah anak seorang dari Efrata. Dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anak yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu.
Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang satu tanda dari mereka. Ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya kambing domba pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan begini. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ini cuma perenungan saya Bapak Ibu. Ini cuma perenungan saya. Dikatakan begini, Isai mempunyai 8 anak. Yang 3 anak, mereka sudah besar dan pergi berperang. Berarti masih ada 4 saudaranya dari Daud. Karena dikatakan Isai mempunyai 8 anak. 3 pergi berperang, berarti masih ada 4. Ini cuma perenungan Bapak Ibu. Daud bisa berkata begini Bapak Ibu. Bisakah untuk menggembalakan kambing domba? Itu bisa didelegasikan kepada 4 saudara saya. Dibilang begini, Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan kambing domba ayahnya. Daud bisa bilang buat Isai begini, kan masih ada kakakku yang 4. Aku kan baru diurapi menjadi raja. Bolehkah Bapak mendelegasikan menggembalakan kambing domba ini kepada saudaraku yang lain? Tapi di dalam cerita tadi, Alkitab dengan jelas bilang begini Bapak Ibu. Sekalipun Daud sudah melayani di rumah Saul, tapi dia kembali pulang kepada papanya untuk tetap menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia tetap mengerjakan sesuatu yang kelihatannya sederhana. Sekalipun ada saudara-saudaranya. Dia tetap mengerjakan apa yang yang orang tua percayakan dalam hidupnya. Kerjakan hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Kelihatannya kecil. Tapi siapa tahu di tengah-tengah kondisi itu, kairos Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca kisah selanjutnya Bapak Ibu. Di ayat yang ke-17 dikatakan begini. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seepa dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak. Kali ini Daud disuruh lagi Bapak Ibu. Daud diminta untuk mengantarkan, orang Ambon bilang bakal. Isai memerintahkan kepada Daud untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Kalau Daud bisa beralasan Bapak Ibu. Kalau Daud bisa bilang buat papanya dan keluarganya, kan kalian melihat saya diurapi menjadi raja. Di depan mata kalian. Saya sudah melayani di rumahnya Saul. Saya masih menggembalakan kambing domba. Bolehkah tugas ini diberikan kepada kakak-kuku yang lain? Kan masih ada 4 orang. Daud tidak melakukan itu Bapak Ibu. Kita baca, dibilang begini. Daud melakukan seperti yang diperintahkan oleh papanya. Daud tidak pernah berpikir bahwa di tengah-tengah dia melakukan sesuatu yang sederhana, di situ kairos Tuhan datang buat Daud. Daud tidak pernah berpikir bahwa dia nantinya akan menjadi penyelamat untuk satu bangsa.
Daud tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalahkan Goliat yang tingginya hampir 3 meter. Daud tidak pernah berpikir bahwa nantinya dia akan menjadi orang yang akan mendapat kekayaan yang besar. Menjadi menantu raja. Dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Daud tidak pernah berpikir bahwa nantinya orang-orang Israel akan menari-nari memuji dia lebih daripada Saul. Yang Daud lakukan hanyalah mengerjakan semua tanggung jawabnya dengan hati yang bersih. Yang Daud lakukan adalah dia memilih mengerjakan hal-hal yang kelihatannya kecil, menggembalakan kambing domba, mengantar makanan, melayani. Tapi waktu dia mengerjakan semuanya, Bapak Ibu dengar, disitulah kairos Tuhan datang buat dia. Daud tidak pernah berpikir bahwa nanti dia akan berperang dengan Goliat. Yang dia tahu cuma begini, saya mau mengantar makanan. Kadang-kadang kita berpikir begini Bapak Ibu, kita harus punya posisi, kita harus punya jabatan, kita harus punya satu kedudukan baru kita melakukan hal-hal yang besar. Tidak Bapak Ibu. Mari setialah dengan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Setialah dengan pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Siapa tahu di tengah-tengah Bapak Ibu dan saya mengerjakan hal-hal yang kecil dan sederhana. Kairos Tuhan datang di tengah-tengah apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan. Hari ini mungkin Bapak Ibu dan saya kita cuma mengerjakan, orang Ambon bilang hal yang ece-ece. Mungkin Bapak Ibu dan saya cuma tukang ojek. Mungkin Bapak Ibu dan saya pembantu rumah tangga. Mungkin Bapak Ibu dan saya sebagai penjual kue. Hal yang kelihatannya sederhana. Tapi mari saya bilang Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu dan saya kita mengerjakan hal-hal yang sederhana, di situ kairos Tuhan bisa datang dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu pikir bahwa saya harus duduk posisi yang tinggi, baru saya melakukan atau kairos Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan sedang percayakan dalam hidupmu hari ini, kerjakanlah dengan takut akan Tuhan. Apapun yang sedang Tuhan kerjakan di musim ini dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Kelihatannya kecil, siapa tahu. Di tengah-tengah itu, kairos Tuhan datang buat Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu di tahun 1999. Itu di tengah-tengah kondisi rusuh Bapak Ibu. Saya punya keponakan namanya Elroy Sipahelut. Dia datang ke rumah saya dan dia bilang begini, Bu, mau melayani Kak Seng? Itu tahun 1999. Saya bilang, mau melayani di mana? Dia bilang begini, melayani di sound system. Saya bilang, saya mau melayani. Bapak Ibu, saya membawa diri saya untuk melayani di sound. Pada waktu itu tahun 99, bukan karena saya pintar sound Bapak Ibu. Kalau ada angka, mungkin saya minus 0. Saya tidak mengerti sound system sedikit pun Bapak Ibu. Tapi waktu saya bersedia memberikan hati untuk melayani, saya dibawa ke gereja dan saya ketemu dengan Pak Joko Waluyo. Waktu itu beliau adalah ketua tim musik pada waktu itu. Saya cuma mengantarkan hidup saya Bapak Ibu, saya bawa hati saya untuk melayani di sound system. Pak Joko mendidik, menasihati, mengajar. Saya datang, saya gulung kabel, saya pikul speaker, saya bersihkan sound. Karena saya nggak mengerti sound Bapak Ibu. Yang bisa saya lakukan adalah cuma gulung kabel, angkat speaker, bersihkan sound. Saya mengerjakan hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Di tahun 2002, oleh kemurahan Tuhan, saya diizinkan untuk melayani sebagai staf full time di GBI Rock Ambon. Itu tahun 2002 Bapak Ibu.
Tidak berjalan sampai di situ Bapak Ibu. Di tahun 2004, saya dipertemukan dengan seorang wanita yang paling cantik menurut pandangan saya. Dan saya menikah tahun 2004 Bapak Ibu. Tahun 2005, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan mempercayakan kami satu generasi. Namanya Samuel. Dan hari ini puji Tuhan dia sudah ada di perguruan tinggi. Maunya kami waktu itu Bapak Ibu, maunya kami. Di tahun 2005 setelah istri saya melahirkan, kalau bisa 2006, satu lagi Bapak Ibu. Karena kami menikah di usia yang sudah umur. Istri saya melahirkan itu usianya 34. Jadi itu kerinduan kami kalau bisa di usianya yang ke-35. Samuel punya adik lagi. Sekali lagi itu waktu kami. Bukan waktu Tuhan. Kami sedang memikirkan kalau bisa usia sebegini cepat. Bukan 2005 Bapak Ibu. 2008. Tuhan percayakan kami satu generasi wanita lagi. Namanya Joy. Dan hari ini dia sedang melayani dengan papanya di tempat ini. Dimulai dari mana Bapak Ibu? Saya cuma membawa hati saya untuk melayani di sound. Bukan kepintaran saya yang saya bawa Bapak Ibu. 2014 Tuhan percayakan kami menjadi koordinator orang tua asuh. Kami mengurus hampir 40 anak siswa. Tiap bulan kami membayar uang sekolahnya. 40 anak Bapak Ibu. Kami lihat kebutuhan mereka. Dan sampai hari ini kami masih dipercayakan Tuhan untuk menjadi orang tua asuh, koordinator orang tua asuh sampai hari ini. Jumlahnya mungkin tidak 40 lagi. Tapi kami masih melakukannya sampai hari ini Bapak Ibu. Kami masih melihat beberapa anak yang punya kebutuhan, biaya sekolah mereka, kebutuhan mereka yang lain. Kami masih melakukannya sampai hari ini Bapak Ibu. Kami diberikan fasilitas di dalam kehidupan keluarga kami yang kami masih bisa nikmati sampai hari ini. Dan ada banyak kairos Tuhan yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Dimulai dari Bapak Ibu. Bukan saya membawa kepintaran saya. Tapi saya membawa hati saya untuk melayani di sound pada waktu itu. Saya mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Bahkan sampai hari ini. Teman-teman saya di Sound City mereka sudah lebih pintar dari saya. Tapi saya masih bisa melakukan itu Bapak Ibu. Saya masih gulung kabel. Saya masih angkat speaker. Sederhana Bapak Ibu. Tapi saya percaya begini. Waktu kita melakukannya dengan hati yang bersih. Dengan taat. Dengan takut akan Tuhan. Kairos Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kita. Kita terlalu berpikir yang besar Bapak Ibu. Kita menunggu waktu yang tepat. Kita menunggu kalau bisa kami punya uang yang banyak. Kalau bisa kami punya posisi. Kalau bisa kami punya fasilitas. Semua. Padahal bukan itu Bapak Ibu. Tuhan tidak mengerjakan sesuatu berdasarkan apa yang kita punya. Tuhan tidak menunggu sampai kita punya uang banyak baru dia mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetap lakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana Bapak Ibu. Di tengah-tengah semua itu, kairos Tuhan terjadi buat hidup kita. Kairos Tuhan datang buat Yusuf. Bukan saat Yusuf sedang ada di istana Firaun Bapak Ibu. Kairos Tuhan datang buat Yusuf, kita baca di dalam Kejadian 39 ayat 22 bilang begini. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Kairos Tuhan datang buat Yusuf bukan saat dia ada di istana raja. Tapi kairos Tuhan datang buat Yusuf ketika dia ada di dalam penjara. Dia mengerjakan tanggung jawabnya sebagai orang yang mengurus tahanan di segala.
Waktu Tuhan datang buat Musa, bukan saat Musa ada di istana. Tapi Tuhan datang menjumpai Musa ketika dia sedang menggembalakan kambing domba. Tuhan Yesus datang menjumpai murid-murid, bukan karena mereka sedang belajar tentang kitab Taurat pada waktu itu. Tapi Yesus datang menjumpai murid-murid ketika mereka sedang menjala ikan. Sesuatu yang sederhana Bapak Ibu. Tapi di dalam kesederhanaan itu, Tuhan datang, waktu Tuhan itu datang buat mereka semua. Di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Galatia 6 ayat 9 bilang begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tetap kerjakan bagian Bapak Ibu. Lakukanlah apa yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kelihatannya sederhana, kelihatannya kecil. Siapa tahu di tengah-tengah itu, Kairos Tuhan datang buat hidup kita. Hal yang ketiga adalah jagalah hatimu. Dalam Amsal 4 ayat 23 begini. Amsal 4 ayat 23 berkata begini. Jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidup. Kalau Bapak Ibu dan saya kita baca kisah Daud. Kita akan menemukan bahwa Daud selalu berusaha untuk menjaga hatinya. Di dalam Mazmur 17 ayat 3 dan 4 bilang begini. Ini perkataan Daud. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Ayat yang keempat bilang begini, tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Ini bukan berarti Daud tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi ketika Daud menyadari bahwa dia sedang melakukan satu hal yang salah di hadapan Tuhan. Dia memilih kembali kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan dia minta ampun di hadapan Tuhan. Daud tetap berjuang untuk menjaga hatinya tetap murni di hadapan Tuhan. Daud tidak pernah menyimpan dendam untuk orang-orang yang pernah merancangkan yang jahat buat hidupnya. Tidak Bapak Ibu. Daud menjaga hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan. 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak melakukannya. Bahkan Daud bilang begini, janganlah membunuh orang, sebab dialah yang sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan. 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak pernah punya rancangan dalam hatinya untuk mau membalas dendam kepada Saul. Daud tetap menjaga sikap hatinya. Satu waktu Daud tiba di daerah Bahurim. Dan di situ keluar Simei. Kita tahu kisahnya Bapak Ibu. Simei mengutuk-ngutuki Daud dan melempari dia dengan batu. Seorang pengawalnya bernama Abisai. Dia bilang buat Daud begini. Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepala Simei. Tapi Daud bilang begini. Tuhan akan memperhatikan sengsaraku ini. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Daud menjaga hatinya tetap murni di hadapan Tuhan.
Dan di tengah-tengah semua yang Daud lakukan, Kairos Tuhan itu datang buat dia. Daud tetap menjaga hatinya. Sampai satu waktu, rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan itu dari awal, itu terjadi dalam hidupnya. Di dalam 2 Samuel 5, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saya mengundang tim musik boleh ada di depan di sini. Di dalam 2 Samuel 5, dikatakan begini. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 30 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Bahkan satu perkataan dari Tuhan bilang begini. Tuhan bilang buat Daud, engkau adalah orang yang berkenan di hatiku. Kalau Bapak Ibu baca kisah Daud, dimulai dari mana Bapak Ibu? Dia mengizinkan roh Tuhan berkuasa dalam hidup. Itu menjadi prinsip yang tidak bisa kita tawar Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau. Pagi hari ini izinkan Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita. Karena dia akan menuntun kita di dalam waktu Tuhan. Dia akan menuntun kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah rancangkan sebelum kita ada. Bapak. Dan hal yang kedua adalah tetap lakukan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil di dalam hidupmu. Siapa tahu Kairos Tuhan itu datang di tengah-tengah kesederhanaan kita. Siapa tahu inilah waktu yang tepat Tuhan menyatakan kehendaknya. Jangan menunggu sampai kita punya sesuatu baru kita melakukan. Apa yang ada pada kita, mari lakukan itu. Kalau Bapak Ibu bisa melayani di gereja lokal ini, mari bawa hatimu untuk melayani. Kalau Bapak Ibu bisa menjadi orang-orang yang membersihkan gedung ini setiap hari Sabtu, bawa hatimu untuk mengerjakannya. Kalau Bapak Ibu bisa mengendarai kendaraan, Bapak Ibu bisa membawa hatimu untuk menjadi parkir. Ada banyak hal yang bisa Bapak Ibu lakukan di gereja lokal ini Bapak Ibu. Bawa hatimu untuk mengerjakannya. Kalau Bapak Ibu bisa menabur, jangan tunggu sampai Tuhan buat mujizat yang besar dalam hidup kita baru kita bisa menabur. Apa yang ada pada kita, kita bisa mengerjakannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya Tuhan izinkan untuk melayani orang-orang di sekitar, lakukanlah Bapak Ibu. Siapa tahu di tengah-tengah semua yang Bapak Ibu dan saya lakukan, Kairos Tuhan datang. Dan waktu Kairos Tuhan itu datang, tidak ada satu orang pun yang dapat menggagalkannya. Waktu Tuhan berkeputusan untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan itu. Waktu Tuhan mau mengangkat Bapak Ibu dan saya, tidak ada satu pemimpin pun yang bisa mencegahnya. Waktu Tuhan mau mempromosikan Bapak Ibu dan saya di kantor, di tempat pekerjaan, pemimpin saudara pun tidak bisa mencegahnya. Dan yang terakhir adalah jaga hatimu. Biar hatimu tetap murni. Biar hatimu tetap bersih. Tiba waktunya. Tuhan bilang, engkau
engkau berkenan di hatiku. Engkau berkenan bukan karena melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi engkau berdiri dalam satu ketaatan kepada Tuhan. Tuhan bilang, engkau berkenan di hatiku. Lebih dari apapun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.